Hai, banyak yang nanya sama saya cara sukses di usia 20 tahun itu gimana. Nah, hal pertama yang Anda harus tahu adalah Anda mesti ngerti sukses itu buat Anda apa. Buat saya mungkin sukses adalah bikin family saya happy, bisa kuliah, anak saya, dan kemudian istri saya bisa makan apa aja dan jalan-jalan traveling setahun 4 kali. Nah, buat Anda apa? Bisa saja itu berarti Anda punya follower 100 ribu. Sukses nggak itu? Bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi Anda punya mobil Mercedes di saat Anda umur 21 tahun. Atau bisa jadi apa yang Anda mau adalah Anda menjadi juara di bidang olahraga yang Anda tekuni. Atau Anda menjadi seseorang yang berprestasi di bidang hobi yang Anda tekunin. Contohnya, kalau Anda pengen jadi juara mobile games ketika Anda umur 21, itu juga merupakan sebuah prestasi sih. Tapi sebelum Anda bisa sukses, Anda harus kenalin dulu apa arti sukses buat Anda. Dan itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah kedua, supaya Anda bisa mengerti benar-benar kesuksesan Anda harus tahu apa sih tujuan hidup Anda. Nah, banyak nih, saya juga sempat muda gini-gini, atau ya boleh dibilang masih muda ya. Orang yang bingung dan tidak mengenal tujuan hidupnya. Mau ngapain sih bos? Nggak ngerti ini mau ngapain. Dan itu yang Anda harus cari. Tujuan hidupnya apa? Pengen jadi juara e-sport. Boleh-boleh aja kalau Anda pengen jadi juara e-sport. Dan itu bermula kalau memang itu dari hobi. Dan biasanya tujuan hidup itu bermula dari apa yang Anda suka lakukan. Saya sempat pengen menjadi seorang ahli bela diri. Dulu banget. Pengen coba terkenal seperti Jackie Chan atau Bruce Lee. Ini ketika saya masih muda ya. Mudaan lah, dalam tanda kutip. Kemudian saya latihan terus-menerus sampai bahkan saya sempat mewakilin tingkat daerah untuk taekwondo saat itu. Tapi kemudian di tengah jalan, apa yang terjadi adalah orang tua saya bilang, janganlah begini lagi deh. Kamu nggak ada masa depannya di sini. Dan hal itu terjadi untuk semua orang. Bukan hanya buat saya doang, tapi juga mungkin buat Anda. Anda mau tekunin sesuatu yang Anda suka, tapi kemudian orang tua atau orang terdekat dari Anda bilang itu nggak usah. Nah, di sana Anda akan ada dua pilihan. Satu, ngikutin orang tua Anda, dan kemudian Anda menjadi, dalam tanda kutip, ciptaan dari orang tua Anda, sesuai dengan apa yang orang tua Anda mau, atau Anda ngikutin apa yang Anda mau. Tapi dengan kekuatan komitmen dari diri sendiri yang luar biasa. Dan tentunya Anda harus berdoa. Kalau saya harus milih sih, sebetulnya ketika saya berpikir lagi, harusnya saya jadi ahli taekwondo nggak sih? Atau ahli bela diri nggak sih? Itu mungkin merupakan satu hal yang saya seselin ya. Tapi juga ketika saya sudah berumur 25 tahunan, saya ngerasa bahwa, aduh untung dibilangin juga sama orang tua. Karena pas saat itu kan ketika saya lagi ngejar hobi saya banget, belajar bela diri, saya nggak sadar bahwa saya harus melakukan latihan itu mungkin 6 sampai 7 hari seminggu. Juga belum lagi cedera patah tulangnya, atau mungkin cedera di mana-mana. Dan ketika saya sudah mulai dewasa, pemikiran saya sudah mulai berbeda dikarenakan saya punya passion berbeda. Kepentingan udah mulai beda. Nah, saya nggak tahu tentang Anda. Tapi yang sudah pasti, kalau saya saat itu merasa beruntung bahwa orang tua saya ngebilangin saya. Tapi tentunya orang tua nggak pasti 100% benar. Nggak pasti 100% benar. Ada juga beberapa hal yang sesungguhnya yang saya punya passion, yang bisa saya lakukan dan bisa buat saya tambah sukses, tapi tidak difasilitasi atau dilarang oleh orang tua saya. Contohnya gini aja. Saya kuliah sempat amburadul, dan ketika itu saya bisnis. Dan salah satu kesalahan yang saya lakukan saat itu ya, pas saya lagi getol-getolnya bisnis, adalah saya stop bisnis.
saat saya muda. Di usia kira-kira seumur Anda, 20 tahun. Di saat itu saya udah buat $100.000 US. Dimana kalau di tahun 90-an, ya 1 miliar sekarang pun gede ya. Tapi bayangin di tahun 90-an akhir, 1 miliar itu untuk seseorang yang berumur 20 tahun, itu gede banget. Gede banget. Gede banget. Dan saya stop. Kenapa? Karena saya memutuskan untuk kuliah. Dan saya rasa itu salah. Kenapa? Karena momen di saat saya pengen jualan lagi, network di saat saya pengen berbisnis lagi, itu udah hilang ketika saya memutuskan untuk kuliah. Saya memulai sebuah hidup baru. Melakukan kuliah secara benar untuk membuat orang tua saya happy. Tapi ya, pas is pas. Waktu yang sudah lewat ya udah lewat. Yang penting adalah apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita mau. Dan gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu. Nah, buat Anda sendiri, Anda harus tentukan bahwa apa yang benar-benar Anda mau. Passion Anda apa sih? Apa sih yang Anda bersedia bayar dengan jiwa, raga, darah, keringat untuk mendapatkan apa yang Anda mau? Cari tahu, mulai dari hobi. Dan seandainya Anda punya hobi, walaupun hobi itu ngeyel banget, sebagai contoh ya mungkin pengen jadi YouTuber lah, atau pengen jadi juara e-sport lah, atau Anda pengen jadi apapun juga, jalanin, seriusin, dan lihat, serta ngaca. Anda mungkin nggak bisa jadi juara nomor 1 di sana. Karena, kayak sebagai contoh, ketika saya lakukan bela diri, kalau saya nggak bisa jadi juara dunia, dan saya hanya jadi juara, ya mungkin tingkat Jakarta, ya nggak bisa buat saya sukses-sukses banget sih. Tapi, ya kembali lagi, arti suksesnya apa? Kalau arti suksesnya saat itu buat saya melakukan bela diri adalah saya cuma hanya dapat ban hitam, dan kemudian dapat 10.000 follower, mungkin ya kalau di saat ini, mungkin saya udah capai itu. Hanya saja buat saya, sekarang arti sukses bukan follower. Arti sukses setiap orang berbeda, dan pertanyaannya arti sukses buat Anda apa? Dan itulah step kedua. Nah, keuntungannya adalah Anda masih muda. Anda masih muda. Dan ketika Anda menentukan arti sukses tersebut, belum tentu Anda harus bisnis loh. Kerja juga bisa kok, sambil membuat sebuah karya. Karena ketika Anda bekerja, Anda juga bisa belajar dari orang tersebut gimana caranya untuk lebih berkarya. Nah, di step ketiga sendiri, Anda harus tahu bahwa ketika Anda sudah menentukan apa arti sukses buat Anda, kemudian Anda sudah menentukan apa passion Anda harus belajar network. Network, gaul. Betul, gaul. Gaulnya dengan siapa? Gaulnya dengan orang yang punya mimpi dan kalau bisa lebih tua dan lebih dewasa daripada Anda. Bukan gaul dengan yang madesu. Kalau Anda pengen pengen sukses, pengen jadi orang kaya, yang lebih kaya daripada Anda, gaulah dengan orang yang lebih sukses daripada Anda. Kalau Anda pengen lebih kaya, gaulah dengan orang yang lebih kaya daripada Anda. Kalau Anda pengen ngetop, gaulah dengan orang yang lebih ngetop daripada Anda. Simpelnya sih gitu. Dan kalau saya bicara kepada Anda sebagai seorang pembisnis, jangan pernah malu untuk gaul dengan orang yang lebih tua daripada Anda. Anda umur 20, mau gaul sama saya, contohnya. Saya welcome aja. Saya happy kok kalau memang Anda pengen gaul dengan saya. Tapi, Anda harus bisa terlihat menonjol di mata saya. Bukan hanya buat saya pusing. Dan sebetulnya banyak banget pengusaha. Banyak banget pengusaha yang mencari dan ingin mendidik kader-kader muda. Walaupun banyak juga ya yang tidak suka berbagi. Mungkin kalau Anda cari dari 10, bisa lah ketemu 1 atau 2 yang pengen benar-benar ngebantu Anda, salut dengan perjuangan Anda, dan ingin mendukung Anda menjadi lebih baik. Ya tentunya Anda harus bisa ngetok pintunya. Karena saya percaya di setiap manusia itu ada hatinya yang pengen ngebantu, pengen kontribusi. Hanya saja, sayangnya banyak orang yang malas ngetok, takut gagal, dan atau sekali gagal, itu ngedown dan stop. Dan nggak pernah dapat mimpinya.
Buat saya, no way kayak gituan. So, ini tips saya buat Anda yang masih umur 20-an. Anda punya waktu, Anda punya tenaga, Anda punya semangat atau drive. Tentuin apa arti sukses buat Anda. Tentuin dan coba apa passion dan arah yang Anda mau lakukan. Kalau bisa, dari hati Anda, bukan dari orang lain. Dan hal yang ketiga, udah pasti, Anda butuh network. Nggak usah mikirin modal dulu deh. Mikirin network dulu. Karena kalau Anda gaul dengan orang-orang yang lebih sukses dari Anda dan bisa ngelihat Anda punya gairah, emosi yang positif, banyak kok yang mau dukung Anda. So, ya yang ketiga network. Network dengan ikan yang bener ya. Jauhin tuh yang madusu-madusu. Jauhin tuh yang buang-buang duit. Karena kalau Anda pengen ngejar kesuksesan Anda malah harus ngumpulin modal sebanyak-banyaknya. Modal network, modal ilmu pengetahuan, dan juga modal semangat. It's a long journey. Dan yang terakhir yang Anda harus perlu tahu adalah ingat untuk berdoa. Ingat untuk berdoa. Di YouTube saya sudah menginterview puluhan pembisnis sukses. Dan rata-rata dari mereka memiliki koneksi yang dekat dengan yang di atas sana. Dan juga memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. So, gimana caranya, walaupun mungkin orang yang terdekat dengan Anda itu sulit untuk didekatin ya, karena mereka punya sesuatu yang mungkin berbeda dengan keinginan Anda, tapi coba diikhlasin deh, pasrah, coba berdamai. Berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan diri Anda, dan dengan adanya doa dari mereka, ayah ibu, dan dengan bantuan dari yang di atas, apapun agama Anda, saya yakin Anda akan berhasil. Dan ini tips saya buat Anda yang masih berumur 20-an. Saya Coach Yudi Chandra, salam miliarder.